Ya, jadi mangrove ini adalah sebenarnya ekosistem ya. Kalau dulu kita sekolah ya, kan belajar dulu ada namanya ekosistem ya. Jadi satu kesatuan interaksi baik yang biotik maupun abiotik ya. Biotik misalnya tanamannya tadi flora faunanya ya Pak. Kemudian mikroba yang ada di tanah, nah itu biotik. Ada abiotik, udara, air gitu ya, tanah itu abiotik. Nah, mangrove ini punya karakteristik yang khas ya dibanding ekosistem yang lain juga. Jadi ada ekosistem kalau di hutan itu ada namanya mulai dari pegunungan ya, kemudian hutan tanaman misalnya atau hutan alam ya. Dengan hutan mangrove ini karakteristiknya berbeda ya. Jadi jenis tumbuhannya, jenis pohonnya ya itu berbeda. Nah, kenapa berbeda? Salah satunya adalah faktor tempat tumbuhnya. Jadi kalau di daerah mangrove ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya pasang surut ya. Kemudian tanahnya itu punya apa namanya? Kadar garamnya atau salinitasnya tinggi. Jadi tidak bisa pohon yang ada di pegunungan itu ya ditanam di daerah mangrove ya. Begitu juga tanaman mangrove ditanam di daerah pegunungan. Mungkin tumbuh tapi tidak optimal gitu ya. Karena itu bukan tempat tumbuhnya ya, seperti itu ya. Mengenai mangrove. Nah, jadi yang disebut dengan hutan mangrove ini adalah tadi ekosistem atau tipe hutan yang tumbuh di daerah karena dipengaruhi pasang surut. Jadi pasang surut ini adanya di daerah mangrove ya, daerah pantai. Kalau daerah pegunungan kan tidak ada ya pasang surut. Jadi nanti adaptasi itu apa? Menyesuaikan dengan tempat tumbuhnya ya. Baik itu nanti perakarannya maupun daunnya ya itu akan menyesuaikan dengan tempat tumbuhnya. Contohnya kita yang hidup di daerah tropis Indonesia tentunya berbeda dengan yang hidup di daerah kutub misalnya es. Ya, kita akan namanya adaptasi, menyesuaikan diri. Jadi karena ada pasang surut ya, kemudian biasanya muara sungai ini berarti pertemuan antara apa? Air tawar dengan air laut, air asin ya. Jadi namanya apa? Ada yang tahu? Payo ya, payo. Jadi pertemuan air tawar yang dari darat bertemu dengan air asin yang dari laut itu menjadi payo ya. Nah itu mempengaruhi tempat tumbuh ya, akan mempengaruhi jenis tumbuhan yang ada di mangrove ini. Kemudian, nah ini karena bebas dari genangan, jadi kalau lagi surut ya nggak ada genangan. Tapi kalau lagi pasang, arealnya lahannya itu akan tergenang ya. Nah itu adalah ini. Kemudian ini memiliki kadar garam atau salinitas ya. Nah ini akan mempengaruhi jenis-jenis tumbuhan yang ada di mangrove gitu ya. Jadi tadi yang tanaman yang tumbuh di mangrove dengan daerah pegunungan ya atau daerah gambut itu berbeda-beda ya. Jadi tidak selalu ditemukan tanaman mangrove atau bahkan tidak ditemukan tanaman mangrove di pegunungan atau di daerah misalnya yang tanah mineral gitu ya, hutan tanaman. Bapak misalnya mau nanam jati di daerah mangrove, kira-kira gimana? Ya mungkin tumbuh tapi apa namanya segan, apa namanya hidup segan mati tak mau ya gitu ya. Nah gitu kan. Karena tidak sesuai dengan tempat tumbuhnya. Nah ini secara umum karakteristiknya ya. Jadi tumbuh pada daerah jenis yang tanahnya berlumpur ya. Jadi karena tadi ada pasang surut
sehingga tanahnya menjadi berlumpur, ya. Ada lempung atau berpasir, ya. Kemudian secara berkala, ya, ini terjadi pasang surut, ya. Pasang surut dipengaruhi oleh apa itu? Terjadinya kenapa? Ya. Ini pelajaran sekolah dulu, ya kan, pengaruh gravitasi, ya. Pasang itu pada saat apa terjadi? Ya, purnama, ya kan? Ya, pada saat purnama itu akan terjadi pasang tertinggi, ya. Ketika bulan sabit itu akan surut lagi, yaitu kalau dipengaruhi oleh gravitasi, ya. Jadi pengaruh gravitasi terhadap pasang surut. Gravitasi bumi ini dipengaruhi oleh salah satunya adalah bulan, ya. Nah, itu akan mempengaruhi. Jadi tadi kalau pasang, jadi arealnya kan tergenang, ya. Kalau surut, kalau lagi ini berarti arealnya menjadi kering, ya kan? Jadi tinggal lumpurnya aja itu. Nah, seperti itu. Kemudian, maaf, ini 30 menit jadi agak ya. Nah, ini tadi saya bilang, ini akan mempengaruhi komposisi vegetasi, mempengaruhi jenisnya. Jenisnya juga beda. Jenis yang paling depan, ya, ini tipe mangrove, tipe hutan mangrove yang tumbuh di bagian depan dengan yang di bagian belakang, jenisnya juga akan berbeda, ya. Jadi kalau yang tumbuh di depan itu adalah jenis-jenis namanya pionir, ya, seperti apa? Api-api, Abyssinia, ya. Pernah dengar Abyssinia? Ya, itu akan ada danau Abyssinia. Nah, itu sebenarnya habitat alami itu ada di depan, ya. Abyssinia atau api-api nama lokal ininya, ya. Nah, kalau yang bagian belakang, kalau yang depan ini kan kadar sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Berbeda kalau yang di belakang itu artinya jauh dari pantai, ya. Itu dari airnya kan lebih payo, kan? Karena dipengaruhi tadi air dari daratan yang ada di muara dengan yang air dari laut. Nah, itu menjadi payo. Nah, itu vegetasinya berbeda. Yang tumbuh biasanya nipah. Pernah dengar nipah? Nipah itu yang daunnya kayak daun kelapa itu. Nah, itu tumbuhnya ada di daerah tipe mangrove yang ada di belakang, ya, bukan yang ada di depan dekat pantai, gitu. Nah, itu maksud saya, ini akan mempengaruhi, ya. Jadi genangan ini, frekuensi genangan akan mempengaruhi komposisi jenisnya dari vegetasi hutan mangrove itu. Kemudian mereka pasokan air tawar yang cukup dari darat tadi, sehingga menjadi payo misalnya, ya. Nah, ini beberapa adaptasinya, ya. Jadi adaptasi terhadap kadar garam tinggi ini akan daun di tanaman mangrove ini cenderung apa daunnya? Tebal, ya, tebal karena tadi kandungan garam di tanaman itu juga tinggi. Itu bagian dari adaptasi. Adaptasi itu apa tadi? Menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, ya. Daunnya tebal, ya. Kemudian juga untuk mengatur keseimbangan garam ini, ya, ini apabila kadar garamnya tinggi, daunnya akan otomatis alami itu berguguran. Nah, itu bagian adaptasi dari tanaman. Sama kita kan, kalau adaptasi terhadap lingkungan, misalnya daerahnya yang dingin, bagaimana adaptasi kita terhadap daerah yang dingin? Ya, pakai jaket, ya. Tapi kalau di Jakarta kan mungkin yang lebih tepat pakai yang agak tipis mungkin, ya. Masa yang berjaket gitu kan. Nah, itu namanya adalah adaptasi terhadap lingkungan, ya. Sama, taman mangrove juga memiliki adaptasi. Nah, ini karena adanya pasang surut tadi, ya, itu perakaran, ini namanya akar, ya, perakaran tanaman mangrove juga akan
vegetasi. Nah, ini kalau di darat kan nggak ada akar-akar kayak gini kan? Ya. Akar tunjang, ya. Tunjang bukan, ini akar lutut. Ya. Atas, ya, akarnya bukan masuk ke dalam tanah semua. Beda kalau di darat kan, kalau tanaman jati atau apa mahoni, akarnya ke bawah ke dalam. Tapi kalau mangrove lebih ke samping dan ke atas. Fungsinya apa? Kira-kira? Kenapa? Ya, namanya akar pasak, ya, atau akar nafas, atau akar pensil. Nah, ini untuk fungsinya untuk membantu pernafasan. Ini namanya akar lutut. Ini juga jenis-jenisnya berbeda. Kalau yang ini Bruguiera namanya, apa? Bruguiera. Ya. Kalau yang ini apa nih? Ya, ada Avicennia, ada Soneratia atau bedada. Itu akarnya akar pasak nafas gini. Nah, ini bagian dari adaptasi tadi ya. Itu. Nah, ini tadi. Ini kalau yang akar tunjang ini seperti ini. Ya, ini di lapangan Lansuna itu yang di depan. Itu jenisnya adalah Rhizopora, betul Pak. Rhizopora ya. Jadi Rhizopora dengan nanti Bruguiera beda perakarannya, ya. Itu. Ini untuk mengenal jenis salah satunya dengan lihat akarnya ya. Kalau akarnya seperti ini jenisnya adalah Rhizopora, ya. Ada juga ini tadi akar pasak ini ya, yang di bawah itu. Ya, seperti pasak kan? Seperti pasak atau pensil ya. Nah, ini jenisnya apa? Avicennia atau Soneratia. Avicennia itu kadang disebutnya api-api ya Pak? Api-api. Ada juga Soneratia. Apa? Soneratia ya, bukan soneta ya. Soneratia atau nama lainnya apa? Pedada, betul ya. Ya. Avicennia dengan Soneratia. Perakarannya nanti sama, akar pasak. Tapi untuk membedakannya lagi, buahnya ternyata beda. Buah dari Avicennia dengan buah dari Soneratia. Kalau Avicennia buahnya seperti apa? Ya, Avicennia api-api. Ya, buah kacang ya. Ini nih. Ini kebetulan saya tadi. Ini. Nah, ini namanya buah kacang. Moga Pak yang belum pernah pegang atau lihat. Namanya buah kacang. Jadi tadi kembali akarnya sama-sama akar pasak, tapi buahnya beda. Itulah ya, sang pencipta ini menciptakan karakteristik atau apa namanya ciri khas masing-masing gitu kan. Itu. Nah, satu lagi yang Soneratia atau bedada ya. Untuk membedakannya bisa dilihat dari buahnya. Kalau yang tadi disebut buah kacang, kalau ini kita sebut biasanya buah bola lah ya, bol gitu ya. Nah, jadi beda Pak. Nah, ini untuk ini tadi api-api, yang ini apa tadi Pak? Soneratia atau api-api. Ya, yang pertama itu namanya Avicennia atau api-api ya. Kemudian Soneratia atau bedada ya. Nah, yang biasa diolah jadi sirup itu yang bedada Pak. Ya, jadi ada olahannya. Biasanya dibikin sirup. Ya, ya Mbak. Udah pernah? Ya. Masih 15 menit. Masih 15 menit. Nah, ini ada akar lutut tadi. Di sini yang dari sini belum ketemu tadi Bruguiera ya. Karena di sini dominannya adalah Rhizopora dengan Avicennia tadi ya. Tadi pagi udah sempat jalan-jalan.
Yang bergurai mungkin ada cuma sedikit mungkin ya. Nah, ini akar lutut namanya ya. Akarnya akar lutut. Ini jenisnya namanya Bruguruera ya. Ada juga namanya akar papan ya. Nah, ini jenisnya adalah Silocarpus. Papan ini karena ini Pak, papannya ini di bagian bawah ini. Jadi adaptasi juga terhadap lingkungan. Jadi perakarannya itu ke atas kemudian membentuk papan-papan ya. Itu adalah Silocarpus ya. Silocarpus kayaknya ada beberapa tadi kayaknya ya. Silocarpus di sini. Nah, ini tadi dari bentuk buahnya ada yang disebut silinder, ada bentuk bola atau bulat, ada bentuk buah kacang. Ini adalah buah apa? Silinder, ya. Silinder apa nih, Pak? Yang paling atas jenisnya, ya. Ini kebetulan Rhizopora, ya. Ini buah Rhizopora. Buah Rhizopora bentuknya adalah silinder. Kemudian buah bola atau bulat ini yang tadi contohnya adalah Soneratia ini atau bedada ini ya. Kemudian yang ketiga adalah buah kacang ya, itu jenis dari Avicennia. Sudah bisa membedakan mana yang silinder, mana yang bola, mana yang kacang ya. Jadi nanti kalau lihat di lapangan ya ketemu buah seperti ini ya, ini ada Rhizopora, ada Bruguruera. Kalau Bruguruera silinder tapi ukurannya lebih apa? Lebih pendek, betul. Ya. Baik. Nah, ini gambarnya ya, ada yang silinder. Nah, ini yang Rhizopora. Kalau yang paling pinggir ini tadi apa? Bruguruera ya. Sama itu buahnya silinder, tapi untuk membedakan Rhizopora dengan Bruguruera tadi bedanya apa? Akarnya. Kalau Rhizopora akar apa tadi? Tunjang ya, itu yang kayak gitu tuh tunjang. Tapi kalau Bruguruera akarnya apa tadi? Lutut. Ya, buahnya sama, buah silinder, tapi akarnya beda. Sama-sama buah silinder, tapi tadi saya bilang punya ciri khas masing-masing ya. Akarnya itu kalau yang Rhizopora akar tunjang, kalau yang Bruguruera adalah akar lutut, itu ya. Ini silinder, kemudian ada yang ball ya. Ini adalah ada bedada ya. Silocarpus ya, ukurannya lebih besar lagi, buahnya bulat ya, Silocarpus. Kalau yang bin atau kacang ini adalah api-api ya, Avicennia gitu ya. Nah, ini beberapa Rhizopora. Rhizopora juga ada beberapa spesies atau jenis ya. Ada Mucronata, ada Stylosa, ada Apiculata. Ini kalau di pohon bisa dilihat dari jumlah bunganya, ternyata beda-beda juga. Untuk Mucronata ya, ini bunganya ini 4 sampai 8 ini jumlah bunganya nih. Stylosa ini agak banyak ya, 8 sampai 16. Kalau Apiculata ini bunganya cuma 2. Jadi tadi ya ada ciri khas masing-masing, sama-sama Rhizopora ya, buahnya sama, ternyata bunganya juga beda ya, jumlah bunganya itu. Soneratia juga sama. Ada alba, ada cassularis ya. Ini bisa dilihat dari warna benang sarinya ya. Ada yang putih, ada yang cassularis itu merah. Tadi saya bawa tapi ya dari warna ininya ya, benang sarinya. Kalau yang putih adalah alba. Kalau cassularis itu ini merah ya, itu. Sama tadi Pak ya, Soneratia, sama-sama Soneratia, tapi spesiesnya berbeda. Itu. Baik. Ada cerop ya, cerop ini disebutnya tagal ini ya. Ini juga berbeda. Buahnya silindris, ada yang tagal, ada dikandra ya. Ada yang menghadap ke bawah, ada yang menghadapnya ke atas.
itu juga jenis yang berbeda juga. Bruguiera juga ada gymnorrhiza, ada cylindrica. Ternyata bisa dibedakan dari rangkaian bunganya, ya. Ada yang bunganya cuma satu, ada yang bunga 3. Nih, ya. Kalau bunganya cuma satu berarti gymnorrhiza. Kalau bunganya 3 adalah cylindrica. Jadi berbeda juga, ya. Itu. Buahnya sama, ya, perakarannya sama, tapi untuk membedakan spesiesnya dari jumlah bunganya, ya. Avicennia, ya, sama Avicennia ini tadi ada Marina, ada Alba, ada Lanata, ya. Tadi kalau di sini saya lihat banyak Alba kayaknya, ya, yang di pinggir-pinggir danau, ya. Ini dari bentuk daunnya ternyata beda, ya. Ini ada yang lebih runcing, ada yang oval, ada yang bawahnya warnanya agak kayak silver putih gitu, ya. Itu untuk membedakan jenis-jenis dari Avicennia. Itu ya untuk ya menambah wawasan ya mengenai jenis-jenis yang ada di mangrove. Jadi secara umum ada Rhizopora, ada Avicennia atau api-api, kemudian ada Soneratia atau bedada. Kalau mau lebih dalam lagi spesiesnya tadi bisa lihat dari jumlah bunganya, ya, bentuk daunnya, ya. Kalau untuk membedakan masing-masing tadi bisa dari buahnya, bisa dari akarnya, gitu ya. Itu untuk jenis. Baik, jadi setelah kita sedikit mengenal jenis mangrove, ini terkait dengan kita melakukan penanaman. Jadi melakukan penanaman itu dalam pemilihan jenisnya juga tidak boleh sembarangan, ya. Kita mau menanamnya di daerah mana, ya? Yang kadar garamnya tinggi, yang pasang surutnya besar di depan, ya, atau yang salinitasnya agak rendah, ya. Kemudian pasang surutnya tidak terlalu besar. Itu menentukan jenis juga, ya. Itu intinya itu, ya. Bagaimana kita memilih jenis, ya, di dalam penanaman mangrove ini kaitannya dengan kondisi lingkungan tempat tumbuhnya, ya. Nah, jadi yang harus dilihat pertama ini tujuan penanamannya dulu. Kita mau nanam untuk kegiatan rehabilitasi atau untuk produksi. Produksi itu artinya diambil hasilnya dari tanaman mangrove itu, ya. Itu berbeda, ya. Dari jenisnya, kalau kita untuk rehabilitasi yang paling tepat, paling bagus adalah kita menanam Avicennia atau api-api dan Soneratia. Karena apa? Sifatnya adalah pionir, ya. Jadi perkembangan alaminya itu lebih cepat dibanding kalau yang untuk produksi, misalnya Rhizopora, ya. Itu dari tujuan penanamannya, ya. Kalau kita mau rehabilitasi, berarti yang paling tepat kita pilih jenisnya adalah yang jenis pionir. Apa tadi? Api-api, ya, Avicennia atau Soneratia, gitu ya. Nah, ini tahapan dari kegiatan penanaman, mulai merencanakan, melakukan penanaman sampai pasca penanaman harus kita pelihara juga. Jadi setelah nanam, kalau ada bibit yang mati, kita sulam, gitu ya. Nah, ini untuk memilih areal penanaman, ya. Jadi yang jadi pertimbangan adalah tadi dari pasang surutnya, ya, kemudian daerahnya yang memang relatif datar atau ada yang miringnya, ya, itu kita menentukan jenisnya, ya. Kemudian dipengaruhi oleh ombak atau angin, ya, atau abrasi, ya, itu juga akan mempengaruhi lokasi penanaman. Nah, di tahapan penanaman ada pengukuran. Tujuannya untuk apa? Kita melakukan pengukuran sebelum menanam untuk menghitung jumlah, ya, kebutuhan bahan, misalnya bibitnya, ya, alat tanamnya, ajir, tahu ajir yang ditancapin itu, ya, itu ajir. Nah, itu tujuan kita mengukur dulu areal untuk penanaman. Jadi sebelum menanam kita ukur dulu berapa luasannya, ya, untuk menghitung tadi kebutuhan alat, bahannya, termasuk kalau
itu butuh tenaga kerja, berapa tenaga kerja kebutuhannya gitu ya. Nah ini faktor lingkungan yang paling mempengaruhi dalam pemilihan jenis untuk penanaman ya. Jadi berapa kali ya pasang surutnya di situ ya. Kemudian salinitas dan kondisi tanahnya ya. Ini akan menentukan jenis yang kita tanam tadi ya. Nah, ini untuk referensi. Jadi kalau memilih jenis, lihat dulu di situ yang sudah tumbuh banyak itu apa. Nah, itu bisa menjadi referensi untuk memilih jenis juga, ya. Tersedianya bibit, ya. Nah, ini salah satu untuk pemilihan jenis. Nah, ini kalau secara ilmiahnya ya, ini jenis-jenis ini pengaruhnya dengan salinitas ini. Ya, tadi saya bilang kalau yang pionir itu ada Avicennia, Soneratia yang bisa tumbuh di salinitas yang tinggi, kemudian pasang surutnya juga sering ya frekuensinya. Nah itu adalah jenis-jenis Avicennia dan Soneratia. Ini kalau berdasarkan kondisi tanahnya ya, ada yang berlumpur, ada yang berpasir, itu juga akan menentukan jenis yang kita tanam. Nah, untuk penanaman sendiri bisa dilakukan dengan dua cara kalau mangrove ya. Bisa dengan propagul. Propagul itu buahnya berarti benihnya. Nah, ini bisa langsung ditanam. Tapi kalau kondisinya masih segar, kita baru ngambil dari pohon, kita tanam, bisa. Yaitu namanya kita nanam dengan menggunakan propagul. Bisa juga yang dari bibitnya. Kalau dari bibit ini berarti ditanam dulu di persemian sampai besar. Ya, baru dipindahkan atau ditanam di lapangan. Ya, ini namanya propagul. Ya, kalau nanam yang di bagian bawahnya yang mana nih? Yang runcing, betul. Ini calon akarnya ya. Ini ditanam gini, jangan kebalik ya. Kalau kebalik nggak tumbuh ya. Nggak tumbuh, bukan akarnya jadi di atas, daunnya di bawah, bukan ya, tapi mati ya kan. Itu. Masih ada? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya, ada plus minusnya ya dalam penanaman dengan propagul. Jadi kalau nanam dengan propagul, ini kira-kira yang dimasukkan ke dalam tanah berapa? Ya, antara sepertiganya yang masuk ke tanah ini. Jangan terlalu dalam atau jangan terlalu dangkal juga. Kalau terlalu dalam, ya, itu ini kan butuh bernafas juga. Jadi kalau ke dalam juga tidak tumbuh ya, karena tidak bisa bernafas. Kalau terlalu dangkal itu mudah roboh, kena pasang surut ya, kena ombak, ini mudah roboh. Jadi kurang lebih sepertiga dari panjangnya propagul ini gitu ya. Nah itu kalau dari kajiannya bisa sampai 80% ya persen hidupnya penanaman dengan propagul kalau penanamannya tepat ya. Nah ini jadi sepertiga yang masuk ke tanah ya, 2/3-nya di bagian atas ini. Nah kalau dengan bibit ya ini ya, kalau dengan bibit ini sebenarnya lebih daya hidupnya lebih besar daripada kita nanam propagul ya, lebih mudah beradaptasi maupun kegagalan karena faktor lingkungan, misalnya dimakan hamanya. Kalau di mangrove ini adalah kepiting ya, dimakan kepiting ya, atau kena tadi pasang surut itu ya. Jadi kalau dengan bibit tentunya keberhasilannya lebih tinggi daripada dengan menggunakan propagul ya. Ya, cuma kalau dengan bibit kita perlu biaya persemian ya, tenaga kerja, pengangkutannya juga lebih sulit, lebih ribet ya kan. Kalau bibit beda dengan kalau bawa propagul gini kan lebih banyak dan lebih ringan dibawa ke lapangan. Tapi kalau bibit itu lebih berat ya, kurang ringkes, dan resiko bawa bibit kalau bawanya nggak tepat itu juga bisa mati juga bibitnya gitu ya. Cukup ya, baik.
mohon maaf ya, mungkin tidak begitu dalam ini ya, menambah wawasan ya Bapak dan Ibu mengenai jenis yang ada di hutan mangrove dan bagaimana kita melakukan penanaman mangrove dengan benar dan tepat ya, sehingga hutan mangrove ini bisa dalam kegiatan penanaman bisa berhasil ya, tumbuh baik ya. Baik, dari saya sementara cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.